Perkenalkan, nama saya Christopher Vanito Input nama King dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 24080100726. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Simon PPK, NIM 2409020268, Fakultas Kedokteran, Prodi Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Agama Katolik. Shalom Bapak Johannes Murdani dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fidelis Bentar Kaloka. Saya berasal dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan NIM 23080100502. Shalom, berkadalam. Perkenalkan, nama saya Pinky Putri dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 240300610. Perkenalkan, nama saya Safara Krian, NIM 24060404161. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Perkenalkan, nama saya Filipe Cukman Kamran Putra. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. NIM saya 24030600028. Perkenalkan, nama saya Benediktus Rizky Wicaksono, NIM 24030400047 dari Prodi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Yusuf Adinasi Surya Putra dengan NIM 24070300083. Saya dari Prodi Manajemen. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya kami kelompok 10 akan membahas buku bab 4 yaitu mengenai spiritualitas. Saya akan menjelaskan pendahuluannya tersebut. Jadi teman-teman, mengenai spiritualitas ini, agama yang dilepaskan dari religiositasnya menjadi kering karena terputus dari sumber mata airnya. Namun ketika agama kehilangan semangatnya, agama tersebut menjadi mati, beku, dan ketika kehilangan jiwanya. Oleh karena itu, agama harus dikembalikan ke sumber vitalitasnya, yaitu religiositas. Namun dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara agama dapat diletakkan kembali ke dalam konteks hubungan dengan Allah yang biasa dikenal melalui usaha-usaha rohani manusia, wahyu, dan pengalaman religius yang dialami dalam kehidupan kenyataan. Dan teman-teman, untuk pengembangan agama bukan hanya sebatas religius saja. Namun agar agama menjadi hidup dan bermakna, penghayatan terhadap agama harus dilakukan secara penuh. Religiositas perlu digabungkan dengan pemahaman tentang hakikat dan kehendak Allah. Ibadah memperoleh maknanya ketika menjadi sarana hubungan dengan Allah, sementara moral harus dikembalikan pada asalnya, yaitu kehendak Allah. Lalu bagaimana dengan lembaga yang ada, yaitu lembaga agama? Teman-teman, lembaga agama ini memiliki peran penting untuk menjaga hakikat agama yang sebenarnya. Lembaga juga berfungsi sebagai sarana untuk memelihara makna sejati agama tersebut, serta mengembangkan pemahaman, hubungan, dan pelaksanaan kehendak Allah. Dengan demikian, penghayatan terhadap agama perlu dibawa ke dalam ranah spiritualitas agar agama menjadi autentik, mendalam, dan membawa dampak positif dalam kehidupan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya nomor 2, spiritualitas. Spiritualitas adalah berasal dari kata Latin spiritus yang berarti roh, jiwa, dan semangat. Merupakan kata yang diawangkan dengan kata materia atau korporalitas. Spiritualitas juga sering diartikan hidup selah dan berkaitan kepada Allah. Akhirnya, spiritualitas juga sering dimengerti sebagai devosi, hidup banting, hidup rohani. Dalam arti sebenarnya spiritualitas berarti hidup berdasarkan atau menurut roh. Dalam konteks hubungan dengan yang transenden, roh itu adalah Allah sendiri. Dengan spiritualitas, manusia bermaksud membuat diri
dan hubungan dibentuk sesuai dengan semangat dan cita-cita Allah, karena spiritualitas terasa begitu umum dan abstrak. Agar penghayatan spiritualitas menjadi konteks yang jelas, maka dalam praktik spiritualitas wujudkan dengan mengikuti jejak hidup tokoh-tokoh agama, entah para pendiri atau para pengikut agama yang dapat diteladan. Sekian dan terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau membacakan mengenai orang spiritual. Jadi spiritualisme merupakan peningkatan hidup beragama yang bersumber pada religiositas. Dalam spiritualitas, hidup beragama diangkat mengatasi formalitasnya dan dibawa pada sumbernya, yaitu Allah itu sendiri. Dengan menghayati spiritualitas, orang beragama menjadi orang spiritual, yaitu orang yang menghayati roh Allah dalam hidup nyata sehari-hari sesuai dengan panggilan dan peran hidupnya. Ia menyerap seluruh nilai spiritual dan mengarahkan diri serta hidupnya berdasarkan nilai-nilai spiritualitas dan menciptakan gaya hidup serta perilaku menurut nilai-nilai spiritual itu. Dalam penghayatan agama, orang spiritual memahami dogma, menjalankan ibadat, melaksanakan moral, dan mendayagunakan lembaga agama secara berbeda dan dalam tingkat yang lebih tinggi daripada orang yang hanya menjalankan agama. Nah, di dalam video ini kita akan membahas tentang dogma dan kitab suci. Dogma dan kitab suci itu penting bagi orang spiritual. Dogma agama adalah rumusan hakiki tentang Allah, tapi bagi orang spiritual, dogma bukanlah tujuan akhir. Mungkin sebaliknya ya, dogma berfungsi sebagai titik awal untuk mengenal Allah yang maha misteri. Mempelajari dogma adalah langkah pertama dalam usaha yang lebih besar untuk memahami hakikat dan kehendak Allah. Jadi, hal yang sama berlaku untuk kitab suci. Meskipun kitab suci berisi banyak ajaran dan kisah tentang Allah, ia tidak dapat memuat segala hal tentangnya. Oleh karena itu, orang spiritual membaca kitab suci bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai sarana untuk lebih mengenal Allah dan karyanya, kehendaknya bagi manusia dan dunia. Dengan demikian, baik dogma maupun kitab suci adalah alat untuk membantu orang spiritual dalam perjalanan mereka untuk memahami misteri Allah yang lebih dalam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ibadat dalam buku spiritualitas. Ibadat bagi orang spiritual bukan sekedar kewajiban agama yang harus dilakukan demi mendapatkan ganjaran atau menghindari hukuman. Ibadat juga bukan hanya sekedar kegiatan untuk memuji dan menyembah Allah agar Allah merasa tersanjung, atau sekedar kesempatan untuk memohon kepadanya. Bagi orang spiritual, ibadat memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ibadat dipandang sebagai sebuah sarana untuk memperdalam hubungan dengan Allah, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban agama semata. Orang spiritual menyadari bahwa ibadat adalah kesempatan istimewa untuk menghadirkan diri di hadapan Allah, bukan sebagai beban atau kewajiban yang memberatkan. Ibadat bagi orang spiritual juga melibatkan refleksi diri dan pertanggungjawaban atas hidup yang telah dijalani. Dalam ibadat, orang spiritual mengucapkan rasa syukur atas segala berkat yang diberikan Allah, serta memohon ampun atas segala kekurangan dan kesalahan. Namun, yang paling penting dalam ibadat adalah kesempatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban tentang dua tugas utama yang diemban oleh setiap manusia. Pertama, untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dengan kualitas yang sesuai dengan harapan Allah. Dan yang kedua,
untuk menjalankan misi hidup yang bermanfaat bagi sesama dan bagi masyarakat. Setiap kali menjalani ibadat, orang spiritual tidak hanya melakukan refleksi atas tindakan yang telah dilakukan, tapi juga menyusun rencana untuk memperbaiki diri dan melaksanakan tugas hidupnya dengan lebih baik ke depannya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya terjadi dalam ibadat mingguan atau hanya pada hari raya saja, tetapi dalam doa-doa harian yang dilaksanakan sepanjang waktu. Dalam doa-doa tersebut, orang spiritual memohon agar rencana hidup dan misi hidupnya bisa berjalan sesuai kehendak Allah, baik dalam hal kebutuhan, lahir maupun batin. Dengan demikian, pola hidup orang spiritual adalah proses yang berkesinambungan antara aksi, refleksi, dan aksi lagi. Setiap hari, orang spiritual berusaha untuk melakukan aksi yang baik, melakukan refleksi untuk memperbaiki diri, dan kemudian bertindak lebih baik ke depannya. Ini adalah siklus yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan mereka, yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga untuk mengembangkan diri menjadi manusia yang lebih baik, serta lebih mampu membawa kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi sesama umat manusia. Pahala terbesar yang didapatkan dari ibadat bagi orang spiritual bukanlah sekedar ganjaran yang bersifat materi saja, tetapi lebih pada perkembangan diri dan kontribusi positif yang dapat diberikan kepada sesama manusia. Dengan demikian, ibadat bagi orang spiritual adalah proses yang terus-menerus untuk mengembangkan diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan meningkatkan kemampuan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Kali ini saya akan membacakan tentang moral. Orang spiritual memandang prinsip etis dan perintah agama bukan hanya sebagai sarana untuk mendapatkan batasan baik di dunia ataupun surga, tetapi sebagai cara untuk mengambil bagian dalam sifat-sifat Allah dan bekerja bersamanya untuk mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan di dunia. Bagi mereka, pelaksanaan perintah dan ketaatan terhadap larangan agama adalah cara untuk menghayati dan mempraktekkan roh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini membuat mereka semakin berkembang sebagai pribadi yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Orang spiritual berharap bahwa dengan melaksanakan perintah dan menaati arungannya, mereka tidak hanya akan memperoleh ajaran di akhirat, tetapi juga di dunia ini, dengan semakin mampu hidup bersama Allah dan mendatangkan kebaikan, keselamatan, kesejahteraan kepada sesama, sebagaimana Allah yang Maha Baik mendatangkan berbagai kebaikan kepada umat manusia dan dunia. Terima kasih. Jadi lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam mengatur, memelihara, dan mengembangkan kehidupan beragama umat. Organisasi ini membantu menetapkan struktur, kepemimpinan, serta hak dan kewajiban umat, sehingga kehidupan keagamaan dapat berjalan dengan terencana dan berkelanjutan. Namun, bagi orang spiritual, lembaga keagamaan hanyalah sarana untuk memperkuat iman, bukan tujuan mereka. Mereka tidak memanfaatkannya demi kepentingan pribadi, kelompok, politik, atau ekonomi. Semua kegiatan seperti pendidikan dan kesehatan harus bertujuan untuk kebaikan bersama, bukan demi kejayaan kelompok agama. Selain itu, orang spiritual tidak mencari pujian melalui kemegahan tempat ibadah atau ritual, melainkan berfokus pada pemeliharaan dan pengembangan spiritualitas umatnya. Intinya, lembaga agama seharusnya memperdalam makna hidup beragama, bukan sekedar menciptakan citra di mata masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Dan saya akan membahas tentang kesimpulan dari presentasi pada hari ini. Oke, spiritualitas adalah cara hidup yang dipimpin oleh roh Allah yang mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik, membantu sesama, dan menjalani hidup dengan kebaikan. Dalam spiritualitas, seseorang merespon panggilan Tuhan untuk menyebarkan kasih dan kedamaian di dunia. Perbedaan antara agama dan spiritualitas terletak pada pendekatan dan tujuannya. Agama lebih menekankan aturan, ajaran, dan kewajiban ibadah,
dengan ganjaran atau hukuman. Sementara itu, spiritualitas lebih berfokus pada hubungan pribadi dengan Tuhan, menjadikan ibadah sebagai bentuk tanggung jawab, serta menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesimpulan pada presentasi hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.